Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pengenalan sistem informasi geografis. Materi ini merupakan materi yang sangat dasar sebelum kita menggunakan atau mengolah data sistem informasi geografis. Apa itu sistem informasi geografis? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Geographic Information System. Jadi SIG itu adalah merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, metode, dan sumber daya manusia yang bekerja secara bersama-sama untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data suatu informasi berbasis geografis. Jadi dari kalimat yang panjang ini sebenarnya kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa SIG itu adalah merupakan suatu komponen yang saling terintegrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, data, metode, dan manusia yang mengelola atau mengolah data menjadi suatu informasi yang berbasis geografis. Jadi intinya adalah 5 komponen tadi dan data yang berbasis geografis. Nah, sekarang kita akan mengenal 5 komponen yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa JIS itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hardware, yang keempat adalah perangkat lunak atau software, dan yang terakhir adalah data. Jadi inilah yang mendukung sehingga SIG bisa berjalan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama manusia. Bagaimana manusia mendukung dalam JIS atau SIG? Yaitu manusia itu mempunyai pengaruh atau faktor yang sangat penting dalam kegiatan SIG, di mana manusia melakukan aktivitas dalam pengambilan data melalui survei lapangan atau melalui survei partisipasi publik, pengambilan datanya, terus data diolah di lab atau pun data diolah di lapangan. Jadi manusia itu mempunyai aktivitas dari mulai bagaimana mengambil data, bagaimana mengolah data, dan bagaimana menampilkan data. Terus yang kedua adalah metode. Metode ini artinya adalah suatu langkah atau aktivitas kerja atau metode yang dilakukan dalam pengelolaan atau pengolahan data JIS. Jadi bagaimana metode untuk pengambilan data, bagaimana metode untuk pemrosesan atau analisis data, bagaimana metode untuk manajemen data, bagaimana metode untuk visualisasi data, dan yang terakhir bagaimana data itu dipresentasikan ke stakeholder atau pengguna data. Di sini metode JIS itu sangat banyak. Misalkan analisis spasial bisa terdiri dari bagaimana kita membuat buffer, bagaimana kita membuat path routing untuk mencari jalan yang terdekat, bagaimana kita membuat klasifikasi, misalkan klasifikasi tata gunahan atau land use, bagaimana kita membuat clustering, misalkan cluster untuk tingkat kerawanan dari COVID saat ini. Jadi kita bisa menggunakan dengan JIS. Terus ada juga machine learning, bagaimana mesin yang bisa berpikir. Terus ada juga deep learning, turunan dari machine learning. Selanjutnya adalah big data, bagaimana mengelola data yang besar. Dan yang terakhir saat ini yang populer adalah big GIS, jadi bagaimana mengelola data JIS yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah hardware. Jadi SIG itu sangat bergantung dari komponen-komponen ini. Salah satunya adalah hardware atau perangkat keras, di mana JIS itu bisa diolah ketika salah satunya adalah hardware, yaitu bisa dalam bentuk komputer atau printer untuk mencetak data, komputer untuk mengolah data, dan LAN atau jaringan untuk transmisi data. Selanjutnya kita juga menggunakan GPS untuk mengambil data dari lapangan, apakah itu GPS handheld atau GPS yang kecil ataupun GPS geodetik yang bisa mengambil data yang sangat presisi. Selanjutnya perangkat kelas juga, misalkan Street itu bagaimana menyediakan data GPS,
bagaimana menyediakan data citra satelit. Misalkan kalau kita lihat di Google ada citra atau gambar tentang muka bumi, itu ini dihasilkan oleh satelit. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebenarnya sudah sangat bersinggungan dengan JIS. Itu kita gunakan smartphone untuk misalkan mencari peta atau lokasi dengan menggunakan Google Map ataupun misalkan Waze. Nah, sekarang yang keempat, komponen dari SIG itu adalah perangkat lunak atau software. Nah, software ini sangat banyak sekali. Namun kita bisa kelompokkan menjadi dua, apakah software yang berbayar dan software yang open source atau gratis. Nah, dalam software yang berbayar itu ada beberapa software yang digunakan, misalkan ArcGIS dari Esri. Ini merupakan software yang sangat populer, merupakan software terbaik saat ini. Software ini sangat banyak digunakan di dalam mengolah data JIS. Namun kekurangannya ini adalah berbayar dan harganya relatif sangat mahal. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan Mapinfo. Mungkin kalau di tahun 2000-an Mapinfo ini sangat terkenal bersaing dengan ArcGIS. Namun sekarang semakin berkurang. Selanjutnya ada Global Mapper untuk sebagai software yang bisa konversi data dari berbagai tipe data sehingga kita bisa menggunakan software yang berbeda-beda. Terus AutoCAD untuk mengolah data vektor, Idrisi sebagai software yang pertama dalam pengolahan data JIS. Terus ini ada ER Mapper, RDAS Imagine dan NP. Ketiga software ini merupakan pengolah khusus untuk data raster. Selain ini masih banyak lagi. Nah, dari sisi open source yang paling banyak digunakan adalah QGIS atau dalam bahasa panjangnya Quantum JIS. Nah, selain Quantum JIS juga ada namanya Grace JIS, GeoServer, Saga, QPGIS, Ilwis dan sebagainya. Nah, dalam pelatihan ini kita akan berfokus bagaimana menggunakan Quantum JIS sebagai salah satu software open source yang sangat populer dan yang sangat banyak digunakan di dunia. Jadi walaupun dia bersifat open source, namun tidak kalah handal dengan ArcGIS yang berbayar. Namun mungkin kita harus sedikit lebih belajar sedikit lebih kuat untuk bisa menggunakan Quantum JIS sehingga bisa sama dengan ArcGIS. Nah, yang terakhir dalam komponen SIG itu adalah data. Jadi data yang dimaksud itu adalah data geografis atau data yang berbasis geografis, yang artinya adalah data yang punya koordinat. Artinya data yang diolah di JIS ini adalah data yang punya koordinat atau nanti dalam pelatihan kita biasa disebut data spasial. Nah, nanti kita akan bahas lagi data spasial terus secara lebih mendalam. Namun di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa di JIS itu adalah ada komponen data. Misalkan kita lihat Bapeda itu kalau dari lokasinya ada di Oku Selatan. Kalau kita zoom detail, ini gambar gedung Bapeda. Kalau kita zoom out, kita perkecil, lokasinya ada titik di kota Muara II. Selanjutnya Muara II itu kalau kita lihat dalam posisi di Pulau Sumatera, posisinya ada di sebelah sini. Nah, Pulau Sumatera atau Indonesia juga atau Oku Selatan, kalau kita lihat secara global posisi di dalam globe ada di sini. Jadi data geografis ini adalah data yang merepresentasikan permukaan bumi dan punya koordinat. Kalau kita lihat data Bapeda ini ada vektornya, ada titiknya, dan ada atributnya. Jadi ada atributnya itu Bapeda Litbang Kabupaten Oku Selatan. Di sini ada atribut jalan atau lokasinya, dan ini ada atribut dari lokasinya dalam bentuk latitude, longitude atau garis lintang dan garis bujur. Jadi sederhananya data spasial itu data yang merepresentasikan permukaan bumi dan bisa terdiri dari data vektor atau raster dan data atribut. Nah, sampai di sini pembahasan mengenai dasar-dasar pengenalan tentang JIS. Di materi berikutnya kita akan lebih mendalam mengenai data.
terutama data spasial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.